Ini lembaga politik ya. Saya mencoba husnuzon dalam banyak hal, tapi dalam konteks politik, apakah kita senaif itu? Bapak Ibu, 82 juta penerima MBG sampai sekarang tidak tahu datanya dari mana 82 juta itu muncul. Tapi kalau 2024 kita lihat 164 juta pemilih, sesederhana 164 dibagi 2 itu 82 juta. Kenapa targetnya 82 juta? Karena 2029 andai ada 82 juta pemilih menerima makan tiap hari, dikasih tiap hari, sudah pasti 50% plus 1. Ayolah, ini juga lembaga politik. Saya ngajar di kampus Visipol, dan menurut saya ini juga soal teritori Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat konteks hari ini, MBG itu logistik. Gudangnya apa? Gudangnya adalah KDMP. Siapa yang menyalurkan? Aparat hukum, ormas-ormas dan lain-lain. Jadi menurut saya kita tidak boleh senaif itu juga dalam konteks ini. Nah, makanya dalam banyak hal saya menghindari diskusi-diskusi seperti ini, karena ini harusnya dilakukan oleh DPR, kemudian dilakukan oleh orang-orang di atas sana di level elit. Tapi ekonomi selalu bicara soal politik Bapak Ibu. Dan exit plan-nya gimana? Saya terus terang kalau ngobrol sama teman-teman, exit plan itu kita nggak melihat ada ruang exit plan dengan kondisi hari ini, sesederhana itu Bapak Ibu. Karena pelaksananya, lagi-lagi pelaksananya itu bukan orang yang benar. Kayak kita bikin bangun rumah, mandornya nggak benar, mandornya punya konflik kepentingan, itu masalahnya. Sehingga logika lanjutan apapun itu akan sangat rumit. Tetapi dalam konteks teknokratik, saya tadi sangat mengapresiasi pertanyaan Pak Charles bicara data, sebetulnya bagaimana pelaksanaan ini, berapa sebetulnya penerimanya. Itu BPS panggil saja Bapak Ibu, panggil saja, buka semua datanya, dan harapannya mereka jujur ya. Kalau mereka jujur harusnya sama datanya dengan saya, karena saya olah data BPS. Kalau seandainya penerimanya benar, masyarakat miskin 3T, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang betul-betul membutuhkan, balita, itu jumlahnya hanya 26 juta penerima Bapak Ibu. Dan kalau dilakukan dengan benar, simulasi kami itu hanya 67 triliun per tahun. Dan itu semuanya ya. Kalau bisa bertahap Bapak Ibu, mungkin hanya butuh 10 triliun dulu mungkin. Jangan juga ambil dari dana pendidikan, ambil dari dana pajak progresif yang lain. Hanya butuh 10 triliun. Ini juga jalan, Pak Prabowo mungkin juga tetap jalan programnya. Tetapi Bapak Ibu, ini nggak mungkin dilakukan hari ini. I'll be honest Bapak Ibu, ini nggak mungkin dilakukan. Karena ini sudah terlanjur berjalan, sudah ada polisi, tentara, ormas, SPPG di sana. Itu kenapa kami bilang hentikan saja, karena kami nggak melihat ada nuansa ini dihentikan. Kecuali ada political will dari pemerintah untuk balik lagi ke targeted, individual targeting di kota, hanya untuk yang membutuhkan. Kalau orang kaya bayar, geographical targeting di desa, mungkin masuk akal. Tapi apakah ini kemudian akan dilakukan oleh pemerintah? Dengan narasi hari ini, saya nggak yakin pemerintah mau melakukan itu. Nah itu kenapa bottlenecknya sangat kuat sekali begitu. Jadi saya terus terang mungkin stop di sini Bapak Ibu. Ini sudah sehabis-habis upaya kami. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya ngolah data statistik BPS itu sejak tahun 2014. Saya sampai hafal datanya luar dalam. Tapi ini kebijakan tidak berbasis data. Tidak berbasis data. Terima kasih. Ya, makasih Mas Met. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.